Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Wijaya di channel Hadi Asamba. Channel yang pengennya sih jadi channel pendidikan. Malam ini atau pagi ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana memanfaatkan add-on yang ada di Google Form. Sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah saya berikan panduan-panduan atau tutorial-tutorial menggunakan add-on seperti TimeV, Builder, WhatsApp Target, dan juga Limiter. Dan saat ini nantinya saya akan mengasih lagi sebuah tutorial, sebuah panduan add-on dari Google Form yang terbaru, di mana add-on ini hampir mirip dengan aplikasi yang bernama Exambro. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu Exambro. Exambro ya adalah aplikasi yang biasanya digunakan ketika siswa sedang lagi mengadakan ujian. Di mana ketika Exambro diaktifkan, siswa tersebut tidak akan bisa mengakses situs-situs lain sehingga menghindari kecurangan. Nah, nantinya add-on yang akan saya sampaikan ini juga hampir mirip seperti Exambro. Namun bedanya adalah nantinya untuk add-on yang akan saya sampaikan ini eh, penggunaan suara dan juga penggunaan video akan diefektifkan. Dan juga untuk add-on ini bisa juga sebagai alternatif untuk membatasi akses siswa untuk bisa mengakses soal. Misalkan siswa ingin mengakses soal misalkan jam 12 malam. Kalau kita aktifkan add-on ini, otomatis siswa tidak akan bisa sembarangan mengakses soal. Dan juga nantinya add-on ini tidak memerlukan hal-hal yang rumit. Misalkan kayak Exambro, mungkin Bapak Ibu sudah tahu harus download aplikasi, harus memasukkan data-data sekolah Bapak Ibu sekalian, dan juga harus pakai scan barcode ya. Keren sih, luar biasa. Tapi apakah kita semua bisa? Itu yang jadi permasalahan. Berbeda dengan add-on yang akan saya sampaikan ini sangat mudah dan juga ada sudah panduan-panduannya. Nantinya panduan tersebut akan mengarahkan kita bagaimana cara menggunakan add-on ini. Nah, kita langsung aja. Di sini seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah soal yang sudah saya bikin, soal yang sudah saya ujikan kepada siswa saya, di mana nanti saya akan mengaktifkan add-on tersebut. Nah, kita akan coba untuk mengaktifkannya. Ya, seperti biasa, kita ke titik 3 di pojok paling kanan. Ya. Pojok paling kanan itu, di mana ini adalah tempat untuk mengaktifkan add-on. Pertama kita masuk dulu ke add-on, ke Google Suite ya, dimana ini adalah merupakan tempat add-on yang ada di Google Form, dimana nantinya kita cari informasinya. Nah, add-on yang kita gunakan nanti adalah, bentar ya Bapak Ibu sekalian, karena agak susah menyebutnya. Nah, ini dia. Namanya adalah Timer plus Proctor. Timer dan Proctor for Google Form Quiz ya. Dimana di situ nanti Timer dan Proctor ini punya keistimewaan yang luar biasa ya. Nah, ini pertama dulu kita install dulu. Dan ini bisa Bapak Ibu lihat panduannya bahwa yang pertama dia itu bisa memberikan batasan akses waktu bagi siswa untuk mengakses soal. Dan juga yang kedua adalah agar supaya siswa Bapak Ibu sekalian atau siswa saya tidak bisa melakukan tindakan kecurangan. Nah, caranya gampang juga, tinggal kita install. Seperti biasa, seperti add-on yang lain, di mana nanti kita akan diminta untuk akses. Lalu yang selanjutnya kita izinkan. Nah,
biarkan dia bekerja. Nah, sudah selesai. Dan nantinya ada beberapa panduan-panduan yang akan diberikan oleh Time dan Proctor ini ya. Nah, di sini sudah ada bagaimana cara menggunakan auto Proctor. Bahkan ada juga emailnya ya. Silahkan dicek email Anda dan atau klik ini untuk panduan yang lengkap. Misalkan kita klik aja. Nah, ini panduan lengkap tentang tutorial auto Proctor blog ya. Dimana yang pertama dulu nanti dia akan membimbing kita untuk menggunakan, ini untuk yang awal ya Bapak Ibu sekalian, dimana diminta untuk menginstal link, lalu kemudian selanjutnya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ya, kita langsung masuk aja ke sini, ya, kita praktekkan. Saya tutup ini. Pertama dulu adalah kita lihat apakah add-onnya sudah tersambung. Nah, ini sudah tersambung. Nantinya untuk mengaktifkannya, kita bisa, ya ini sepertinya sinyalnya lagi bermasalah. Kita refresh dulu. Nah, sudah selesai. Nanti kita langsung masuk ke setting. Kalau sudah selesai diinstal. Dan kita akan dipilihkan pilihan. Apakah kita menggunakan waktu untuk soal tersebut, ataukah kita pakai Proctor, atau nantinya soal tersebut hanya bisa diakses sekali oleh siswa. Ya. Dimana nanti ada maksimal bagi siswa untuk bisa mengakses soal yang bersangkutan, dan tentunya nantinya ini bisa diberitahu kepada siswa ya. Nanti siswa harus dipandu bagaimana penggunaannya. Pertama dulu kita bicara tentang timer. Timer ini adalah hampir sama dengan time fee. Ini adalah batasan waktu siswa untuk mengerjakan. Misalkan kita bikin aja soalnya selama 30 menit misalkan, dan dimulai dari tanggal 11 Agustus ya, hari ini. Lalu waktunya misalkan sekarang jam saja jam 12.00 ya, dan berakhir misalkan tanggal 12 Agustus juga dengan waktu yang sama, yaitu 12.00. Atau saya bikin aja untuk mempermudah aja. Dan nanti terserah Bapak Ibu sekalian mau bikinnya apakah langsung tertutup ataukah ketika misalkan siswa menjawab dan waktunya habis langsung tertutup otomatis, ataukah dibiarkan begitu saja. Ayo kita pakai aja yang auto close test ya. Lalu kemudian setelah selesai kita klik update setting ya, update setting. Nanti ada panduan bahwa ini sudah terupdate ya. Lalu yang selanjutnya adalah Proctor. Proctor ini adalah panduan penggunaan untuk supaya siswa yang bersangkutan tidak bisa mengakses lagi. Ada berupa tab switching, kamera, dan ini ada sudah panduannya. Ini untuk supaya siswa tidak bisa membuka aplikasi-aplikasi yang berbeda. Ya. Kalau misalkan siswa menggunakan browser atau tabs ya, misalkan siswa mau bermain curang dan sebagainya, dia pakai Ctrl U, ini ada fungsinya juga. Lalu yang selanjutnya kamera ini adalah nanti kamera ini akan merekam siapa saja yang sedang melakukan tes. Misalkan saya sendiri ya, saya melakukan tes. Nanti kamera akan merekam wajah saya. Ketika saya berusaha untuk mengakses lagi soal tersebut, karena saya mungkin mau bermain curang dan sebagainya, saya nggak akan bisa seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah mikrofon, di mana nanti ini akan mendeteksi ya suara-suara background. Jadi
Time dan Proctor ini bisa mendeteksi suara-suara background yang ada. Jadi misalkan ada suara berisik di belakang, misalkan suara kucing, misalkan ya, otomatis Proctor akan merekamnya dan dia akan tahu, oh ini orangnya sama gitu ya. Lalu selanjutnya juga sama, di mana foto ini juga seandainya ini diaktifkan, makanya nantinya di sini siswa harus dipandu untuk mengaktifkan semua. Lalu communication, me after the test, ini maksudnya adalah kita bisa melihat review seperti apa foto, audio, dan after bagaimana jalannya tes yang sudah dilakukan siswa. Lalu yang selanjutnya adalah ini kita lewatkan saja, kita update saja, kita update kan semua ya, kita update semua, kita update tabnya, kita update kameranya, mikrofon, dan juga fotonya ya, kita update. Oke, sudah selesai. Lalu yang selanjutnya kita masuk kembali ke main, kita enablekan. Lalu kita misalkan kita berikan akses ke siswa untuk masuk soal sebanyak satu aja ya. Namun perlu diketahui bahwa nantinya ketika Bapak Ibu sekalian mau memberikan soal ini kepada siswa, paling tidak ada uji coba dulu ya. Berikan uji coba. Misalkan Bapak Ibu mau kasih uji cobanya dengan soal-soal yang lain. Jadi nantinya seandainya siswa bisa mengakses, otomatis siswa tidak gelagapan ya. Siswa sudah tahu, oh seperti ini. Jadi perlu ada trial ya. Ada trial ya, trial. Masalahnya itu. Ini ada instruksinya juga bagaimana penggunaannya. Kita misalkan, dan ini terhubung dengan Google Classroom Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kalau punya Classroom, ini bisa Bapak Ibu aktifkan. Dan di sini saya punya Google Classroom kelas 12 UI 1. Tapi saya lewatkan aja. Nah, copy linknya. Nah, ini ada petunjuk. Bacalah petunjuk instruksi dengan hati-hati ya. Karena siswa Anda mungkin tidak bisa mendapatkan teks ya, teks the test lagi. Ini adalah panduan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana yang intinya adalah Bapak Ibu sekalian harus hati-hati ketika memberikan soal ini ya. Oke, ini saya copy link. Sekarang akan kita uji cobakan ya. Misalkan kita sudah kita copy, kita klik. Nantinya autofactor akan meminta akses email Bapak Ibu sekalian. Ini kita code it. Ini kalau ini ada petunjuk close tab and application. Your phone will not run the autofactor server. Dan silahkan tutup semua browser dan sebagainya untuk bisa bekerja. Jadi nanti ketika siswa itu diminta untuk bekerja, ini semua harus ditutup ya. Tutup semua. Saya tutup aja ya. Untuk mempermudah aja. Nanti kita akan masuk ke situ. Oke. Sekarang kita akan mulai. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk melakukan tes ini, nantinya Bapak Ibu sekalian perlu jaringan yang sangat kuat. Ini kita downloadkan dulu. Ya, sudah bekerja Bapak Ibu sekalian. Dia sudah merekam.
keluarkan. Oke, teman-teman, kita lewatkan aja. Ini adalah soalnya, di mana ada waktu sekitar 29 menit dan ada terekam background yang nantinya ini berguna untuk menghindari kecurangan yang terjadi. Misalkan saya coba dulu, saya jawab sembarangan aja karena ini tes. Dan ini kebetulan acak ya, tapi bisa Bapak Ibu atur. Oke, langsung kita kirim. Nah, nantinya tanggapan dari kita sudah direkam. Ya. Lalu kalau sudah selesai, tinggal kita klik after submitting test, ya, dan otomatis sudah selesai. Kalau ingin lihat, kita klik di sini. Ya. Ini panduan tentang di mana siswa yang bersangkutan sudah ada skornya. Lalu kemudian dia merekam. Nah, ini bisa sebagai panduan ya, panduan bagi Bapak Ibu apakah yang bersangkutan betul-betul mengerjakan atau tidak ya. Bahkan wajahnya sudah ada di sini ya. Wajahnya jelas sekali di situ ya, wajah saya sendiri ya. Lalu kemudian suara-suaranya bisa Bapak Ibu atur. Dan ini kebetulan acak ya. Jadi autoproctor ini merekam semua waktu per waktu ya. Jadi siswa yang bersangkutan tidak akan bisa bermain curang, itu yang saya katakan tadi ya. Oke, itu bisa kita cek. Sekarang kita akan masuk ke Google Drive yang selanjutnya. Kita klik lagi, sudah kita tutup tadi. Sekarang akan saya lihat apakah masuk sudah. Ya, responnya sudah masuk. Nah, atas nama Huda, siswa atas nama Huda mengerjakan jam 1 malam. Ya. Sudah masuk datanya. Sekarang mari kita coba lagi, ya, kita coba lagi untuk menguji apakah dia berjalan efektif. Kita langsung masuk lagi dengan akun yang sama ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa saya tidak bisa masuk lagi. Kamu hanya bisa lakukan 1 kali tes ya. Nah, luar biasa kan? Jadi ini bisa menghindari kecurangan yang dilakukan oleh siswa. Dengan syarat siswa tentunya sudah kita pandu.
Misalkan dia harus, kalau dia menggunakan PC, dia harus mengaktifkan mikrofonnya, dia harus mengaktifkan kameranya dan sebagainya. Dan tentu saya yakin siswa pasti mau, Bapak Ibu sekalian. Kalau siswa tidak mau, berarti sudah ada indikasi bahwa siswa yang bersangkutan mau melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan ini bisa diakses di HP. Sebagai contoh, saya akan coba menggunakannya lewat WA. Ya. Akan saya masukkan di sini. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada peta dan sebagainya di situ. Itu cuma pemanisnya saja ya. Sekarang akan kita coba tes ini di HP saya. Misalkan saya pakai HP ya. Nah, otomatis nanti dia akan berbentuk seperti ini. Tetap sama. Tetap sama. Kecuali Bapak Ibu menggunakan akun-akun yang berbeda. Namun biasanya dia akan merekam semua apa yang Bapak Ibu akses. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan autofaktor. Di mana autofaktor ini boleh dibilang merupakan solusi yang sangat tepat bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin pengen membuat soal, ada waktunya, lalu kemudian siswa hanya bisa mengakses satu kali dan bisa merekam wajah siswa yang bersangkutan, bisa merekam suara siswa yang bersangkutan, dan juga bisa banyak lagi lah mungkin fitur-fitur dari autofaktor ini. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan, tutorial. Jika ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Jangan lupa like kalau mau. Ya. Kalau tidak suka dengan video ini, silahkan aja angkat jempolnya ke bawah. Bapak Ibu bebas ya. Kalau memang mau Bapak Ibu subscribe, silahkan di subscribe. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Mohon maaf agak belepotan karena hampir lama saya nggak memberikan video tutorial. Ada hampir sekitar 2 minggu perjalanan. Jadi ya mungkin ada ngelak-ngelak sedikit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.